Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-201. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Dedes mengangguk. Dipandanginya Jajar itu beringsut mundur, kemudian berjalan sambil berjongkok beberapa langkah. Baru-baru kemudian tertatih-tatih ia berjalan ke sudut halaman menemui para prajurit dan kawan-kawannya untuk menyampaikan perintah permaisuri bahwa mereka diperkenankan meninggalkan taman itu. Tetapi ternyata sebelum mereka beranjak dari tempatnya, mereka melihat permaisuri itu berdiri dan berjalan meninggalkan taman itu pula. Ternyata permaisuri sudah tidak mempunyai minat lagi untuk bermain-main di taman itu. Hatinya kini sedang dicekam oleh kecemasan dan kebingungan. Ia percaya bahwa memang dituntut tebusan untuk Mahesa Agni, tetapi ia tidak pernah mendapat jaminan yang meyakinkan tentang keselamatan kakaknya itu. Karena itu setiap kali ia mendengar tentang Mahesa Agni, maka seakan-akan luka di dalam dadanya menjadi semakin parah. Ia ingin berbuat sesuatu, tetapi ia tidak dapat. Seandainya ia dapat memutuskan sendiri, maka apapun akan diserahkannya untuk membebaskannya. Apalagi hanya 3 pengadek perhiasan. Permaisuri itu kini sama sekali sudah tidak ada minat lagi untuk bermain-main di taman. Dengan tergesa-gesa ia berjalan diiringi oleh emban-embannya dan emban pemomongnya. "Bibi," berkata Ken Dedes, "aku menjadi pening. Aku ingin beristirahat." "Silakanlah tuanku," sahut emban yang tua itu. "Tuanku memang harus beristirahat. Sebaiknya tuanku tidak terlampau dicekam oleh kegelisahan memikirkan Anggir Mahesa Agni. Sebaiknya tuanku menganggap persoalan itu sebagai persoalan yang biasa, persoalan yang meskipun harus diselesaikan, tetapi tidak membuat tuanku sendiri menjadi bersedih." "Tidak dapat, Bibi. Aku tidak dapat acuh tak acuh saja atas persoalan Kakang Mahesa Agni." Emban yang tua itu tidak menyahut. Hampir terloncat-loncat ia berjalan di belakang Ken Dedes yang dengan tergesa-gesa masuk ke dalam biliknya. Beberapa emban pengiringnya tinggal di depan pintu, sedang pemomong Ken Dedes mengikutinya masuk ke dalam. "Persoalan Kakanda Tuan Putri itu benar-benar menggelisahkan," bisik seorang emban kepada kawannya. "Sudah tentu," sahut yang lain. "Mahesa Agni adalah satu-satunya keluarga yang masih ada. Tetapi tebusan itu memang tidak masuk di akal kita," berkata yang lain. "Jangan kau sebut-sebut," berkata seorang yang lebih tua. "Lebih baik kita diam, supaya tidak mempersulit perasaan Tuan Putri itu sendiri." Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya, dan mereka pun terdiam karenanya. Di dalam biliknya, wajah Ken Dedes menjadi semakin muram. Persoalan itu ternyata berkepanjangan, seolah-olah tidak akan berujung. Persoalan yang selalu membayanginya sejak lama, sejak perkawinan agung belum dilakukan. "Tuanku,"
berkata emban tua pemomong Ken Dedes. Tuanku terlampau memikirkan Kakanda Tuan Putri. Angger Mahesa Agni, bukan maksudku untuk melupakannya. Tetapi persoalan ini jangan menjadi beban yang memberati perasaan tuanku. Sehingga seolah-olah hidup Tuan Putri selalu dibayangi oleh kemuraman dan kesedihan. Ingatlah tuanku, bahwa tuanku adalah seorang permaisuri. Seandainya wajah Tuan Putri itu selalu muram, maka seluruh istana ini akan menjadi muram. Karena itu, usahakanlah untuk mengurangi tekanan perasaan yang tumbuh. Karena Angger Mahesa Agni, seorang istri adalah sumber cahaya dari keluarga. Kalau sumber itu suram, maka cahayanya pun akan suram. Dan wajah-wajah yang lain pun akan menjadi suram pula. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya lirih. Aku menyadari, Bibi, tetapi bagaimana aku dapat melakukannya? Apalagi setelah Jajar itu mengatakan bahwa ia telah ditemui oleh kuda sempana dan menyampaikan permintaan itu. Apakah Tuan Putri percaya kepadanya? Bertanya emban tua itu. Tentu tidak sepenuhnya, Bibi. Aku tidak percaya kepada Jajar itu sepenuhnya. Dan aku tidak pula percaya kepada kuda sempana. Lalu, apakah yang menarik perhatian tuanku atas Jajar itu? Jajar itu hanya sekedar merupakan sentuhan-sentuhan yang akan dapat dipakai untuk mempersoalkannya lebih lanjut. Itu lebih baik bagiku daripada tidak ada hubungan sama sekali dengan orang yang telah menyembunyikan Kakang Mahesa Agni. Emban tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ia sependapat dengan pikiran Ken Dedes itu. Ia memang menganggap lebih baik hubungan dengan Jajar itu dan seterusnya dengan kuda sempana dipelihara, meskipun hal-hal yang lain masih harus dibicarakannya lagi. Bagaimana pendapatmu, Bibi? Bertanya Ken Dedes kemudian. Emban itu ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian ia pun berkata, adalah jalan yang paling baik. Yang harus tuanku tempuh adalah menyampaikan persoalan ini kepada tuanku Aku Tunggul Ametung. Tuanku Aku Tunggul Ametung adalah suami tuanku, dan tuanku Tunggul Ametung adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi di Tumapel. Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, ya, Bibi, memang tidak ada jalan lain. Aku harus menyampaikan kepada tuanku Aku Tunggul Ametung. Tetapi sebenarnya aku meragukannya. Apakah tuanku Aku akan menaruh minat atas persoalan ini? Sudah sekian lama aku menunggu, sejak hari perkawinan kami. Tetapi aku seolah-olah telah melupakannya. Setiap kali ia mendengar persoalan itu, tuanku Aku seolah selalu menghindarkan dirinya. Tetapi persoalan ini harus mendapat penjelasan, tuanku. Meskipun kita tidak dapat mempercayai Jajar itu, dan apalagi kuda sempana, tetapi harus ditemukan cara yang sebaik-baiknya untuk melepaskan Angger Mahesa Agni. Aku menyadari, Bibi, dan aku akan mencoba sekali lagi menyampaikannya kepada Aku. Silakan, tuanku. Sebaiknya lah demikian. Jangan menunggu terlampau lama. Sekali lagi Ken Dedes mengangguk-anggukkan kepalanya. Wajahnya yang suram masih saja suram. Malam nanti, aku akan menghadap tuanku Aku Tunggul Ametung untuk menyampaikan persoalan ini, Bibi. Mudah-mudahan tuanku Aku menemukan jalan yang sebaik-baiknya. Demikianlah
Ketika matahari telah terbenam dan lampu-lampu di dalam istana Tumapel telah dinyalakan, maka Ken Dedes, permaisuri Aku Tunggul Ametung sedang duduk sambil menekurkan kepalanya dalam-dalam. Di sisinya Aku Tunggul Ametung berjalan mondar-mandir dengan gelisahnya. Beberapa saat mereka saling berdiam diri, masing-masing sedang hanyut ke dalam dunia angan-angannya sendiri. Di luar, angin yang sejuk berhembus perlahan, menggerakkan dedaunan dan ranting-ranting yang kecil. Suara jangkrik di rerumputan berderik-derik menggelitik hati, seperti sedang sesambat karena ditinggalkan kekasih. Ken Dedes, terdengar suara Aku Tunggul Ametung berat. Kau terlampau terpengaruh oleh keadaan Mahesa Agni. Ken Dedes mengangguk lemah. Hamba tuanku. Apakah kau tidak dapat melupakannya? Ken Dedes terkejut mendengar pertanyaan itu, sehingga wajahnya yang basah itu terangkat. Apakah maksud tuanku? Aku Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, kau adalah seorang permaisuri. Bukan hanya aku dan orang-orang seisi istana saja yang selalu memperhatikanmu, tetapi setiap orang di Tumapel ini setiap saat selalu menilaimu. Mereka mengharap kau bergembira, berwajah cerah dan jernih. Demikianlah hendaknya gambaran dari keadaan Tumapel. Tetapi agaknya kau tidak berbuat demikian. Akhir-akhir ini wajahmu selalu muram dan sedih. Ampun tuanku, hamba sudah berusaha untuk berbuat demikian. Justru karena hamba menyadari kedudukan hamba. Tetapi setiap kali hamba tidak mampu bertahan diri terhadap arus perasaan hamba yang melanda dinding jantung. Kau terlampau perasa, Ken Dedes. Cobalah kau berjuang untuk mengatasi perasaanmu itu. Hamba akan mencoba tuanku. Baiklah, cobalah sehari dua hari. Kau harus menjadi seorang yang riang dan mempunyai gairah yang segar memandang Tumapel dan segenap isinya. Hamba akan mencoba tuanku. Nah, apabila demikian, sekarang beristirahatlah. Mungkin kau menjadi terlampau lelah, bukan oleh kerja jasmania, tetapi karena usahamu melawan perasaanmu sendiri. Sekali lagi Ken Dedes terkejut mendengar kata-kata itu. Sekali lagi ia mengangkat wajahnya dan bertanya, tetapi bagaimanakah tentang Kakang Mahesa Agni? Kini Aku Tunggul Ametunglah yang terperanjat. Bagaimana kau ini, Ken Dedes? Baru saja kau mengatakan kepadaku bahwa kau akan berusaha. Sekarang kau sudah menanyakan lagi tentang Mahesa Agni. Ampun tuanku, hamba akan berusaha untuk menyembunyikan kepedihan hati hamba. Hamba akan berusaha untuk menunjukkan gairah hidup hamba sebagai seorang permaisuri. Meskipun seorang permaisuri itu juga seorang manusia biasa, apalagi hamba tuanku. Tetapi di samping itu, hamba ingin tuanku berbuat sesuatu untuk menemukan Kakang Mahesa Agni. Aku Tunggul Ametung berdesah. Kau selalu kembali kepada masalah itu, Ken Dedes. Aku ingin kau memberikan sumbangan kepadaku sebagai seorang permaisuri terhadap seorang aku. Aku ingin mendapat dorongan darimu agar aku menjadi semakin tekun dan bersungguh-sungguh memikirkan Tumapel, memikirkan kemajuan dan kesempurnaannya. Bagaimana aku harus membuat istana ini lebih indah dan megah. Bagaimana aku menjadi semakin disegani dan ditakuti oleh rakyatku. Bagaimana aku dapat menentukan kehendakku tanpa seorang pun yang berani menyangka. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Seperti kekecewaan telah mewarnai hatinya. Semakin lama semakin jelas.
Itukah yang dianggapnya kemajuan dan kesempurnaan? Istana yang indah dan megah, disegani dan ditakuti, kehendak yang tidak terbantah, berkata Ken Dedes di dalam hatinya. sama sekali berbeda dengan angan-anganku. Tetapi yang penting sekarang, bagaimana aku berbuat sesuatu untuk Kakang Mahesa Agni? Dan Ken Dedes mendengar aku itu berkata terus, Ken Dedes, sudah tentu aku tidak dapat berbuat sesuatu yang hanya berkisar kepada kepentingan diri sendiri, sebab aku adalah seorang aku. Kerut-merut di wajah Ken Dedes menjadi semakin dalam. Kemudian katanya, Ampun tuanku, hamba akan selalu ikut serta memikirkan keadaan Tumapel. Hamba ingin Tumapel menjadi daerah yang paling baik di segenap sudut kerajaan Kediri. Hamba merasa bangga atas keputusan tuanku untuk membuka tanah di Padang Karautan. Seperti yang tuanku katakan, bahwa hal itu tuanku lakukan bukan sekedar menyenangkan hati hamba setelah hamba kehilangan segala-galanya, kecuali Kakang Mahesa Agni saat itu. Bukan sekedar karena hamba ingin Panawijen hidup kembali, meskipun dalam wujudnya yang lain. Tetapi tuanku berkata bahwa kemakmuran di daerah-daerah kecil akan berpengaruh kepada hidup keseluruhan Tumapel. Bila Padang Karautan menjadi hijau dan subur, maka Tumapel pun akan diperciki oleh kesuburan itu. Demikian pula di daerah-daerah lain di wilayah Tumapel kelak. Dan hamba akan senang sekali ikut memikirkannya. Bukan sekedar istana ini dan seisinya. Bukan sekedar keinginan diri untuk ditaati setiap kata-katanya tanpa pertimbangan. Bukankah dengan demikian itu juga sekedar berkisar kepada kepentingan diri? Ken Dedes, potong aku Tunggul Amatung, sehingga Ken Dedes menjadi terkejut karenanya. Tetapi aku Tunggul Amatung itu kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ditahankannya perasaannya yang meledak-ledak sebagai kebiasaan hidupnya sehari-hari. Tetapi kepada Ken Dedes ia selalu menjaga dirinya. Selalu diingatnya bahwa ia pernah melihat seberkas sinar yang tak dikenalnya memancar dari tubuh permaisuri itu. Sejenak kemudian mereka terhempas dalam kediaman. Masing-masing mencoba untuk menahan diri. Betapapun gejolak jantung mereka, namun mereka ingin bersikap tenang. Mereka berusaha untuk menyaring setiap kata yang melontar lewat sela-sela bibir mereka. Terdengar desah yang panjang meluncur dari dada aku Tunggul Amatung. Perlahan-lahan ia berkata, Kau salah mengerti, Ken Dedes. Kau belum dapat mengikuti caraku memerintahkan Tumapel. Tetapi itu adalah wajar sekali, sebab kau belum cukup lama ikut serta mendengar dan mengerti tentang pemerintahan. Mudah-mudahan pada saatnya kau akan sependapat dengan aku. Ken Dedes kini menjadi semakin tunduk. Setetes air menitik dari matanya. Hamba tuanku, mudah-mudahan hamba akan segera dapat mengerti. Kalau kau tidak selalu dicekam oleh kecemasan dan kegelisahan, maka kau akan segera dapat mengikuti segala persoalan Tumapel seperti seharusnya seorang permaisuri. Kau wenang untuk ikut serta dalam pembicaraan-pembicaraan khusus. Karena itu Ken Dedes, lupakan saja Mahesa Agni. Ken Dedes benar-benar terperanjat. Tanpa sesadarnya ia terloncat berdiri. Namun ketika terpandang olehnya aku Tunggul Amatung, maka perlahan-lahan dijatuhkannya dirinya di atas tempat duduknya. Ampun tuanku, desisnya. Namun kata-katanya terputus. Terasa sesuatu menyumbat kerongkongannya. Bukankah hal itu lebih baik bagimu, Ken Dedes? Dengan sekuat tenaga Ken Dedes mencoba menahan perasaannya. Tersendat-sendat ia pun berkata,
Bagaimana mungkin tuanku sekarang berkata demikian? Kendedes, marilah kita memandang ke depan. Kita tidak terpukau oleh masa lampau sehingga kita kehilangan arah. Kita hanya merenung dan bersedih tanpa berbuat sesuatu. Hamba tuanku, hamba sependapat. Tetapi apakah dengan melupakannya kita telah berbuat sesuatu? Kening Aku Tunggul Ametung menjadi berkerut-merut. Hampir-hampir ia kehilangan kesabaran dan berteriak seperti kebiasaannya. Tetapi selalu ia ingat, ada kelebihan Kendedes dari orang-orang lain. Cahaya itu, ya, cahaya yang memancar dari tubuhnya yang pernah dilihat oleh aku, selalu mempengaruhinya. Kendedes, berkata aku itu kemudian, maksudku, kita berbuat sesuatu untuk kepentingan yang lebih besar. Kita tidak boleh terpukau oleh masa lalu, sehingga kerja yang lain terbengkalai. Apakah manfaatnya aku mencari Mahesa Agni dengan berbagai macam cara, tetapi bendungan yang dibuat oleh orang-orang Panawijen itu tidak selesai? Apakah manfaatnya kau memberikan perhiasan seperti yang kau katakan itu, tetapi kita kehabisan biaya untuk meneruskan bendungan itu? Kendedes, apabila kelak bendungan itu berhasil, maka orang-orang Panawijen akan sangat berterima kasih. Mereka akan memuji kemurahan hati kita atas bantuan yang telah kita berikan. Mereka akan hidup dalam kesejahteraan, dan mereka akan selalu mengenang segala macam jasa yang telah kita berikan. Dan mereka pun akan segera melupakan Mahesa Agni. Kakang Mahesa Agni lah yang telah mulai dengan pekerjaan besar itu. Tiba-tiba Kendedes menyahut, aku tahu, tetapi apakah artinya Mahesa Agni itu kemudian ia tidak berada lagi di pekerjaannya? Itu sama sekali bukan karena kehendaknya sendiri. Apapun alasannya, tetapi ia tidak dapat meneruskan pekerjaan itu. Akulah yang menyelesaikannya. Akulah yang memberi semua kebutuhan dalam pekerjaan itu, alat dan perbekalan. Terasa sebuah desir yang tajam mematuk jantung Kendedes. Sejenak ia terdiam dan seperti lagi kekecewaan mewarnai hatinya. Namun ia masih berusaha sekuat-kuat tenaga untuk menahan diri, untuk selalu dapat mengendalikan perasaan dan nalarnya. Jika ia menjadi kehilangan akal, maka maksudnya untuk minta pertolongan Aku Wu pun akan tertutup sama sekali. Ampun tuanku, berkata Kendedes kemudian. Suaranya menjadi rendah dan bergetar. Hamba akan mencoba mengerti semua keinginan tuanku, tetapi hamba mengharap bahwa tuanku pun akan dapat mengerti keadaan hamba. Hamba sama sekali tidak dapat menyanggah kebenaran kata-kata tuanku, tetapi hamba ingin menyatakan kelemahan diri dan perasaan hamba. Betapa hamba ingin mengabdikan diri kepada keinginan dan cita-cita tuanku tentang masa depan Tumapel. Tetapi hamba tidak akan dapat melepaskan diri dari Kedirian. Mungkin keduanya dapat berjalan seiring. Hamba sebagai seorang permaisuri dan hamba sebagai Kendedes yang lemah. Seorang yang hidupnya selalu diguncang oleh angin yang kasar. Aku Tunggul Ametung merasakan sebuah sentuhan yang halus di dalam dadanya. Permaisuri itu adalah seorang manusia biasa, seorang yang memiliki sifat-sifat kemanusiaannya, dan tiba-tiba saja dikenangkannya masa lampau Kendedes yang sangat pahit. Apa yang terjadi atasnya dan bagaimana ia dapat sampai di istana ini. Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba ia terhenyak ke atas tempat duduknya
sebuah batu hitam yang dilambari oleh sebuah permadani yang tebal. Perlahan-lahan terdengar ia berkata seperti sedang mengeluh. Memang kita adalah orang-orang yang telah diamuk oleh nafsu memikirkan diri sendiri. Ken Dedes mengangkat wajahnya. Dilihatnya wajah Aku Tunggul Ametung yang tegang itu. Tetapi ia tidak segera berkata sesuatu. Ia mengharap bahwa hati Aku itu akan mencair dari dalam. Tetapi permintaan itu tidak mungkin dipenuhi, Ken Dedes, berkata Aku Tunggul Ametung. Hamba memang sudah menyangka demikian, tuanku, sahut Ken Dedes. Hamba pun tidak ingin memenuhi seluruhnya, tetapi hamba ingin usaha yang nyata untuk melepaskannya. Apakah kau percaya kepada cacar itu? Bertanya Aku Tunggul Ametung. Tidak, tuanku, hamba tidak mempercayainya. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Ia heran mendengar jawaban Ken Dedes. Karena itu ia bertanya, Ken Dedes, kalau kau tidak percaya kepada cacar itu, kenapa kau ingin berhubungan dengan dia? Dan bahkan kau sudah membicarakan soal tebusan, meskipun kau masih ingin menawarnya. Tuanku, jawab Ken Dedes, cacar itu akan dapat kita jadikan jembatan penghubung antara kita dan orang-orang yang membawa Kakang Mahesa Agni. Maksud hamba, apabila kita dapat memelihara hubungan itu, apapun yang akan tuanku lakukan, hamba akan berterima kasih sekali. Apalagi kelak, apabila Kakang Mahesa Agni benar-benar telah dapat dibebaskan. Apakah yang harus aku lakukan? Memberikan tebusan kepada cacar itu? Bertanya Tunggul Ametung. Apakah kau percaya bahwa setelah menerima tebusan itu, Mahesa Agni akan benar-benar dibebaskan? Hamba memang tidak percaya, tuanku. Mungkin orang-orang yang membawa Kakang Mahesa Agni itu yang ingkar, tetapi juga mungkin cacar yang gemuk itulah yang ingkar. Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba ia berkata, aku akan menangkap cacar itu. Aku harus tahu di mana orang-orang yang mengambil Mahesa Agni. Dengan demikian, maka aku akan segera dapat menangkap mereka. Tuanku, Ken Dedes memotong dengan serta-merta. Bukankah tuanku pernah mengatakan pula, seperti apa yang dipesankan oleh Empu Soto dahulu, bahwa kekerasan akan berbahaya bagi Kakang Mahesa Agni? Jadi apa? Apa yang harus aku lakukan? Hampir-hampir Aku Tunggul Ametung berteriak. Namun tiba-tiba nadanya menurun. Ken Dedes, aku menjadi bingung. Kau tidak percaya kepada cacar itu, dan kau tidak ingin aku mempergunakan kekerasan. Lalu apakah yang harus aku lakukan? Tuanku, itulah yang aku ingin mendapatkan dari tuanku. Apakah yang akan tuanku lakukan selain yang tuanku katakan? Kekerasan. Jadi aku harus menyerahkan tebusan kepada cacar itu dengan tanpa jaminan. Tebusan itu dapat hilang seperti garam yang kita lemparkan ke dalam laut. Tuanku, hamba sama sekali tidak mengerti manakah yang sebaiknya tuanku lakukan. Tetapi bukankah tuanku dapat mengajukan syarat kepada cacar itu untuk disampaikan kepada kuda sempana? Seandainya tuanku memberikan tebusan, maka tebusan itu cukup mendapat jaminan, sehingga tidak seperti garam yang terbenam ke dalam laut. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Tampaklah betapa jantungnya menjadi tegang oleh persoalan itu. Hampir-hampir saja ia membanting kakinya sambil berteriak. Tetapi pengaruh Ken Dedes atasnya terasa terlampau mencekam.
Tetapi untuk memenuhi tuntutan yang gila itu pun sama sekali tidak terlintas di dalam pikirannya. Harga dirinya sebagai Aku benar-benar tersinggung karenanya. Dan kecuali itu, maka tebusan itu bagi Aku Tunggul Ametung adalah kehilangan yang sia-sia. Menurut pertimbangannya, maka hilangnya Mahesa Agni tidak akan banyak berpengaruh bagi Tumapel. Di saat-saat ini pengaruh itu memang masih terasa pada Ken Dedes, yang langsung tidak langsung mempengaruhi juga kepada dirinya sendiri dan pemerintahannya. Namun lambat laun, Ken Dedes pun pasti akan melupakannya. Karena itu maka dengan nada yang dalam ia berkata, "Ken Dedes, persoalan kita dengan Mahesa Agni sebenarnya telah selesai. Ternyata kita melakukan segala-galanya tanpa Mahesa Agni, dan semuanya berjalan dengan baik. Perkawinan kita dapat juga berlangsung. Bendungan itu pun akan segera siap pula. Semuanya dapat dilakukan tanpa Mahesa Agni. Sebaiknya kau pun menyadari, jangan terlampau menggantungkan dirimu kepadanya. Jangan terlampau terpengaruh olehnya. Kau harus yakin bahwa kau akan dapat melupakannya, bahwa Tumapel akan menjadi besar tanpa anak itu, dan bahwa bendungan itu pun akan dapat mengalirkan airnya untuk tanah-tanah persawahan tanpa kehadirannya. Nah, apalagi yang kau inginkan daripadanya, Ken Dedes? Bukankah Mahesa Agni itu, menurut pengakuanmu juga, bukan kakak kandungmu sendiri?" Dada Ken Dedes seolah-olah ingin meledak karenanya, tetapi dengan sekuat tenaga yang ada padanya, ditambahkannya hatinya. Ia tidak boleh menyerah dan berputus asa. Jika demikian maka semuanya benar-benar akan gagal, tetapi ia harus tetap berusaha. "Tuanku," berkata Ken Dedes dengan gemetar, "sudah hamba katakan keadaan dan kelemahan hamba. Sudah hamba katakan diri hamba yang tidak dapat ingkar dari kedirian. Hamba adalah seorang yang lemah dan ringkih, lahir dan batin. Sebenarnya lah tuanku, bahwa hamba tidak akan dapat melupakannya. Bukan sekedar karena Kakang Mahesa Agni itu telah dipersaudarakan dengan hamba sejak kanak-kanak. Sudah seperti kakak kandung sendiri, tetapi hamba tidak dapat melupakan semua kebaikannya. Hamba tidak akan dapat melupakan semua pengorbanannya. Hamba sampaikan perasaan hamba ini kepada tuanku, bukan saja sebagai seorang Aku yang berkewajiban melindungi rakyatnya, tetapi juga sebagai seorang suami. Kepada siapa hamba harus mengadu, jika tidak kepada tuanku, Aku Tumapel? Kepada siapa hamba harus membagi duka, jika tidak kepada suami hamba?" "Oh," terdengar Aku Tunggul Ametung berdesah, "kau membuat aku pening. Kau tidak memberikan apa-apa kepadaku sebagai seorang permaisuri kepadaku, kepada Tumapel, tetapi kau malahan membuat aku hampir gila." Sekali lagi sepercik kekecewaan menghunjam langsung ke pusat jantung Ken Dedes, tetapi ia tidak ingin surut. Ia harus mendapat kesempatan sekali ini, meskipun kadang-kadang sehelai-sehelai perasaan putus asa telah menyaput hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.